Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 24 November 2024. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Hari Orang Muda Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari nubuat Daniel, bab 7, ayat 13 sampai dengan 14. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 1, ayat 5 sampai dengan 8. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darah-Nya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 18, ayat 33 sampai dengan 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, adalah perayaan penutup tahun liturgi. Dalam pandangan kita, kerajaan atau kekuasaan biasanya dikaitkan dengan jabatan, tongkat kerajaan, tahta, istana mewah, kekayaan melimpah, kekuasaan, prestis, banyak pengawal, dan pelayan. Pada momen perayaan Kristus Raja ini, kita diajak untuk merefleksikan pemimpin atau raja
seperti apa yang kita dambakan dalam masyarakat dan komunitas kita. Bacaan-bacaan suci menjelaskan kepada kita tentang tipe kepemimpinan Yesus yang kiranya dapat menjadi model kepemimpinan umat Kristiani. Dalam bacaan pertama, kitab Daniel menampilkan sosok manusia yang tampak seperti anak manusia datang ke hadirat Allah. Allah memberi wewenang dan kekuasaan atas semua kerajaan di bumi. Kepadanya diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Mandat Allah ini meyakinkan umat Tuhan sendiri bahwa Tuhan akan mengendalikan semua peristiwa dalam sejarah dan akan menang atas kekuatan jahat yang menindas mereka. Selanjutnya, kitab Wahyu menggambarkan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Seperti halnya Daniel, penulis kitab Wahyu juga meyakinkan para pembacanya bahwa pada akhirnya musuh-musuh Tuhan dan musuh-musuh mereka akan ditumbangkan oleh Tuhan. Pemerintahan Tuhan akan ditegakkan, dan si jahat serta hamba-hambanya akan dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya. Kemudian dalam bacaan Injil dikisahkan dengan sangat jelas melalui kisah dialog antara Yesus dengan Pilatus. Dalam dialog itu ada suatu pernyataan yang penuh makna yang menunjukkan bahwa kerajaan yang dipimpin Yesus berbeda dengan kerajaan dunia, yaitu ketika Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ada beberapa makna yang bisa dilihat dari pernyataan Yesus ini. Pertama, kerajaan Kristus bukan dari dunia, maka dia juga tidak mengambil alih sistem pemerintahan dunia. Kedua, kerajaan Kristus bukan hal teokratis yang terkait politik duniawi. Kerajaan Kristus adalah kerajaan masa yang akan datang, di mana terdapat langit baru dan bumi yang baru ketika manusia hidup dalam roh dan kebenaran. Yesus yang tampil sebagai raja tidak menggunakan kuasanya seperti yang dilakukan oleh penguasa dunia. Kerajaannya bukan dari dunia ini, karena kerajaannya tidak didasarkan pada kekerasan. Kerajaannya tidak bertumpu pada penaklukan, kebrutalan, dan penindasan yang kejam terhadap siapa saja yang berani menentangnya. Sebaliknya, pemerintahan Yesus tidak menindas, tetapi mengangkat dan memerdekakan manusia. Ketiga, kedudukan Yesus sebagai pemimpin atau raja berarti memberikan kesaksian tentang kebenaran. Memberi kesaksian tentang kebenaran berarti mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan dan menarik seluruh umat manusia ke dalam persekutuan kasih ilahi. Saudara-saudari terkasih, sebagai anak-anak Allah dengan berpedoman kepada sabda Tuhan ini, kiranya kita selalu menempatkan Yesus supaya merajai hati kita. Kita tahu seluruh ajaran Yesus semuanya berisi tentang kebaikan, damai, dan kebenaran. Kiranya kita boleh berandai-andai kalau semua orang memiliki tindakan yang menyerupai Yesus dalam hidupnya, betapa damainya dan bahagia dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita mengisi hidup dengan berbagai keutamaan yang mencerminkan hidup Yesus Kristus sendiri, seraya kita menantikan kebangkitan Sang Raja Damai, yaitu kedatangan Kristus untuk kedua kalinya dalam kemuliaan. Amin. Tulisan oleh R.P. Irenaeus Vincentius Ngaku Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, sebab Engkaulah yang menghembuskan napas kehidupan kepada apa saja yang hidup. Kami mohon, bersabdalah, ciptakanlah kami kembali menjadi manusia yang berkenan di hati-Mu dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian terhadap sesama, seturut citra Yesus, Adam baru, Gembala, dan Raja kami, Putra-Mu, dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa
kini, dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.